Dengan ada Emiliano misalnya, kalau dia untuk masuk, ada Rafael, ini akan sangat kuat. Sangat kuat buat kita. Marcelino bermain agak ke tengah, di belakang Mauro Silstra. Ditunjang dengan Ivar Jenner dan Arkan Fikri, ini akan bagus. Karena ini gelandang-gelandang yang sangat istimewa kalau bermain di posisi tengah. Jadi kita kelemahan kemarin tengah juga tidak kreativitas, butuh gelandang yang kreatif. Garuda punya sayap baru. Naturalisasi Mauro Emiliano jadi simbol kebangkitan timnas. Een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië. We hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb nu ook een keer staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even af. Langkah berikutnya tadi itu dari karena paling nggak 2 minggu nanti bikin paspornya dan seterusnya, nanti ada penyumpahan, ya penyumpahan juga atas nama negara, baru dia boleh menjadi warga negara Indonesia lengkap sudah paspornya, lalu kemudian sudah bisa main nanti tanggal 24 dan 27. Want waar hangt je beslissing vanaf? Want je zou interlands kunnen spelen voor Indonesië. Zij willen dat graag. Ja, waar hangt je beslissing vanaf? Ja, voor mij was het vooral omdat ik terugkom van een zware blessure, dat ik gewoon dit seizoen zo fit mogelijk. Ini suatu membanggakan dan yang ditunggu oleh publik untuk memperkuat timnas kita. Memang sampaikan sekali lagi proses naturalisasi cukup panjang dan insya Allah bisa cepatnya untuk mungkin Komisi 10 nanti akan melakukan hal yang sama. Timnas Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran. Dalam waktu dekat, 3 pemain muda berdarah Belanda, Mauro Ziltra, Tijs Dallinga, dan Emiliano Jonathan, akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi mereka bukan sekedar proses administratif, melainkan simbol dari kebangkitan sepak bola nasional yang semakin diperhitungkan di level internasional. Menurut laporan terbaru, proses naturalisasi Mauro Ziltra sudah mencapai tahap akhir. Tanggal sumpah WNI-nya telah terungkap dan tinggal menunggu pelaksanaan resmi. Tijs Dallinga dan Emiliano Jonathan juga disebut akan menyusul dalam waktu yang sangat dekat, dengan dokumen yang sudah rampung dan tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas yang kompetitif, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Tijs Dallinga untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda membuat pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, murka. Dallinga, yang sempat masuk radar orange, kini justru memilih membela merah putih. Mauro dan Emiliano pun mengikuti jejak yang sama, meninggalkan peluang besar di Eropa demi panggilan hati untuk membela Garuda. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keberanian dan komitmen tinggi terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Naturalisasi Mauro, Tijs, dan Emiliano bukan hanya memperkuat skuad, tapi juga mengirim pesan kuat ke dunia. Indonesia adalah destinasi serius bagi talenta diaspora. Jaden Osterwolde bahkan mengaku sudah dihubungi langsung oleh PSSI untuk bergabung. Efek domino ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak pemain diaspora untuk memilih Indonesia sebagai rumah sepak bola mereka. Garuda kini punya sayap baru. Naturalisasi Mauro Ziltra, Tijs Dallinga, dan Emiliano Jonathan bukan hanya memperkuat timnas, tapi juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Ketika talenta muda Eropa memilih merah putih, dunia mulai memperhatikan, dan bagi Indonesia, ini adalah awal dari era baru yang penuh harapan dan kejutan. Keputusan mereka bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah deklarasi identitas dan komitmen terhadap masa depan Garuda. Tijs Dallinga, striker tajam yang musim lalu bersinar di Ligue 1 bersama Toulouse, membuat keputusan mengejutkan, menolak peluang membela timnas Belanda dan memilih Indonesia. Langkah ini memicu kemarahan pelatih Belanda, Ronald Koeman, yang disebut kecewa berat atas keputusan Dallinga. Sementara itu, Mauro Ziltra sudah dijadwalkan untuk mengambil sumpah WNI dalam waktu dekat. Emiliano Jonathan pun disebut tinggal selangkah lagi menyusul 2 rekannya. Ketiganya menunjukkan bahwa naturalisasi bukan sekedar jalan pintas, tapi pilihan sadar yang penuh makna. Ketiga pemain ini lahir dan besar di Belanda, namun
memiliki akar Indonesia yang kuat. Mereka tumbuh dengan cerita tentang tanah leluhur, tentang Garuda yang terbang tinggi, dan tentang harapan rakyat Indonesia yang ingin melihat timnas berjaya. Naturalisasi mereka bukan sekedar mengganti paspor, tapi juga mengganti arah hidup. Mereka memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan panjang membangun sepak bola Indonesia yang lebih disegani. Keputusan mereka memicu gelombang kebanggaan di kalangan publik Indonesia. Media sosial dipenuhi pujian, harapan, dan doa. Banyak yang menyebut ini sebagai momen kebangkitan di mana anak-anak diaspora mulai kembali ke akar mereka. Jadon Oosterwolde, bek Fenerbahce, bahkan mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk bergabung. Efek domino ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak talenta diaspora untuk memilih Indonesia sebagai rumah sepak bola mereka. Naturalisasi bukan lagi sekedar strategi. Ini adalah simbol kebangkitan, keberanian, dan cinta tanah air. Ketika 3 pemuda Belanda memilih Indonesia, mereka tidak hanya memperkuat timnas, tapi juga memperkuat semangat jutaan rakyat yang ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi.